Aku Najwa Azahra dan teman aku Nida Hanifah. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu tentang anak muda. Pastinya anak muda relate banget sama hal ini, ya gitu. Kayak siapa di sini yang pernah kecewa gara-gara ketolak PTN? Aku juga. Waduh, pengalaman itu pasti bikin kita down banget ya. Tapi tenang guys, kali ini kita bakal bahas tentang upaya untuk menghargai diri walaupun kita ketolak PTN. Betul banget, kayak kita ketolak PTN itu rasanya kayak harapan kita, semua yang kita lakukan jadi sia-sia gitu. Nah, jadi kita nggak boleh stuck di situ-situ aja. Kita harus membangkitkan diri kita dan lebih menghargai diri kita menjadi lebih baik lagi. Benar banget. Nah, untuk ngasih kita perspektif baru, kita bakal kedatangan dua narasumber kece yang pernah ngalamin hal itu juga dan mereka udah berhasil melewatin fase tersebut. Betul banget. Jadi kita akan dapat pengalaman baru nih dari mereka. Gimana caranya bisa menghargai diri gara-gara ketolak PTN. Tapi sebelum kita undang dua narasumber untuk bergabung sama kita bahas dulu sedikit nggak sih tentang menghargai diri menurut kamu itu apa sih, Mir? Menghargai diri menurut aku itu sangat penting bagi diri kita. Karena kita nggak boleh merasa rendah diri gitu. Karena di hidup kita tuh kita jadi subjektif dan objeknya itu nasib kita. Nah, kita harus jadi lebih berani dari diri kita sendiri untuk bangkit dan bisa melewati hal itu. Nah, kalau menurut kamu nih, apa aja tips ketika kamu ketolak PTN? Kalau aku yang pertama adalah memvalidasi perasaan sedih dan kecewa yang aku rasain karena itu adalah hal yang wajar banget. Aku berusaha untuk gak nyalahin diri karena aku udah berusaha semampu yang aku bisa. Terus aku juga mencoba hal baru, melihat kesempatan yang lain dan gak terfokus sama kesedihan aku. Emang gak mudah sih, kadang aku suka masih ngerasa gimana ya kalau aku beneran kuliah di PTN-A atau di PTN-B. Tapi lambat laun itu semua bakal terbiasa. Oke, kalau gitu kita langsung saja hadirkan dua narasumber kita kali ini. Gimana tentang kita akan membawakan topik tentang upaya menghargai diri ketolak PTN impian. Ini dia Miss Rina Ayu Safiani dan Salsabila Nasra. Silakan. Ayo. Silakan duduk, silakan duduk. Halo, silakan duduk. Anggap aja ya di tempat sendiri. Ya. Halo semua. Kenalin aku Miss Rina. Aku Salsabila Nasra. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut nih, kan kita tadi sudah membahas tentang apa menghargai itu dan tipsnya secara singkatnya. Ya, kita mau menggali nih dari kalian nggak mau dengar kalian berbeda. Oke, mulai dari Nasra dulu deh. Menurut kamu menghargai diri itu apa? Menghargai diri kalau menurut aku ya lebih ke bagaimana kita tuh mengapresiasi diri sendiri, kita menghargai diri kita percaya sama diri kita kalau kita tuh bisa. Dan semua itu tuh bisa dilihat bagaimana dari cara kita berperilaku, emosi kita, gitu ya. Secara singkatnya menurut aku. Wah, yang penting banget ya buat menghargai diri. Nah, kalau Miss Rina, kamu sempat ngerasain hambatan nggak saat mencoba untuk menghargai diri sendiri? Kalau ada, boleh tahu Miss Rina? Oke. Jadi hambatan itu pastinya ada ya, kayak perasaan rendah diri, perasaan yang kayak merasa orang lain itu lebih unggul gitu daripada diri kita. Terus kayak merasa diri kita ini kayak nggak bisa apa-apa gitu. Nah, itu tuh sebenarnya perasaan-perasaan yang sebenarnya merendahkan diri sendiri sih sebenarnya. I see, aku tahu. Jadi menurut kamu nih, ada nggak sih ciri-ciri orang yang rendah diri itu kayak gitu? Ciri-cirinya itu mungkin lebih ke kayak pengen banget dipuji terus, pengen banget kayak dapet perhatian sama orang lain, terus kayak dia tuh merasa percaya banget sama dirinya, tapi sebenarnya dia tuh takut buat gagal. Nah, kalau Naswa, gimana sih cara untuk mengatasi harga diri tersebut? Apa ada cara negatifnya yang lebih baik dihindari?
Banyak ya, sebenarnya banyak banget orang-orang yang kurang menghargai diri dan bahkan mereka tuh sadar kalau self esteem mereka tuh rendah, tapi mereka tuh malah mencari pembelaan. Kalian pasti pernah dengar nggak sih teman-teman yang suka, maaf ya aku tuh orangnya begini, pasti pernah ya. Itu sebenarnya tuh nggak boleh ya teman-teman kayak gitu, itu nggak boleh banget kayak gitu. Dan bahkan parahnya mereka ada yang sampai mengurung diri, mereka nggak mau bersosialisasi. Itu hal-hal negatif yang menurut aku harus dihindari sih. Benar banget ya. Benar juga nih. Nah, dari Nisina, cara positif apa yang dilakukan? Cara positifnya ya, mungkin lebih ke kayak ngelakuin hal-hal yang emang bisa buat ngatasin kekurangan diri sendiri. Nah sebelum itu kan pasti kita harus sadar dulu ya, kekurangan diri kita itu apa gitu. Terus juga kayak kita harus ingat nih, kita nyampe saat ini tuh karena adanya prestasi-prestasi kita sebelumnya gitu. Jadi ya kita harus fokus sama hal-hal yang positif kayak gitu sih. Nah, ternyata begitu ya cara positifnya. Terus dari Nasla sendiri ada saran lain nggak yang bisa diupayakan dalam menghargai diri? Kita lihat dari hal-hal kecil dulu ya, kayak contohnya kita tuh harus berani untuk berpendapat, terus juga harus mulai ngomong tidak, jangan jadi orang yang gak enakan. Pokoknya kalau kita nggak mau, kita harus bilang tidak. Terus juga kita harus mulai percaya diri sama penampilan kita. Terus juga mungkin jangan terlalu sering minta maaf ya, karena banyak banget orang-orang zaman sekarang yang kayak dikit-dikit minta maaf, dikit minta maaf. Kalau kalian nggak salah, gak usah minta maaf. Kalau ada sesuatu yang gak harus dibilang untuk minta maaf, gak usah. Mungkin itu aja. Perhatiin aja dulu hal-hal kecilnya, baru nanti kita perhatiin hal besar. Oke, terima kasih atas jawabannya Nisina dan Nasla. Keren banget jawabannya. Nah, kalian sendiri pernah nggak sih ngalamin kejadian yang bikin jadi meragukan diri kalian sendiri dan berujung nggak menghargai diri kalian? Wah, bisa banget gitu ya jawabnya, jadi penasaran banget nih. Boleh nggak Nisina dulu yang cerita? Oke, jadi gini, aku lulusan SMA tahun lalu, aku pernah daftar TBK Mandiri juga nih. Nah, kalian masih tahu nih, masa-masa kelas 12 itu kan masa-masa yang pusing banget kan sama ujian gitu, ujian praktek lah, ujian kelulusan lah. Nah, tapi di satu sisi juga kita tuh di anak kelas 12 itu pasti harus nyiapin TBK kan namanya. Nah, persiapannya itu sih berat banget ya, aku sih menurut aku berat banget karena kayak kita harus belajar buat ujian, kita juga harus belajar buat TBK nantinya gitu. Nah, kayak pelajaran-pelajaran TBK itu kita harus review juga dari materi-materi awal gitu. Nah itu cukup berat. Terus juga kayak setiap habis belajar buat ujian di sekolah juga harus belajar lagi buat ujian buat SNBT itu, TBK itu. Nah, terus juga kayak latihan soalnya banyak. Terus siap pulang sekolah harus langsung ngerjain try out dan itu capek sih sebenarnya ya. Terus kayak ngurangin main itu kayak gimana gitu, perasaannya kayak ngeliat teman-teman pada main tapi satu sisi nggak bisa dulu gitu untuk ikut, harus nih apa sih namanya kayak iya sih juga jadi soal gitu yang banyak banget. Terus pada akhirnya nyoba UTBK cuman gagal gitu ya. Itu perasaan yang sedih sih sebenarnya, cuman gak nyampe di situ aja. Aku nyoba lagi buat daftar mandiri di univ yang emang aku impikan juga. Aku coba latihan lagi soal-soal banyak buat supaya ya bisa berhasil gitu harapannya kan. Cuman pada akhirnya ya kembali lagi gagal lagi gitu. Jadi kayak ya udahlah ya, perasaan sedih cowok masih ada. Wah, salut banget sih sama perjuangan yang Nisina udah laluin. Terus perasaan apa sih yang kamu rasain setelah mengalami penolakan itu? Iya, yang tadi ya kayak kecewa sedikit pasti, cuman kayak terus juga perasaan saya rasa bersalah ke orang tua itu juga ada ya, kan uang pendaftaran gitu kan, terus buat beli buku, latihan tryout itu kan juga mengeluarkan uang, nah itu kan banyak, makanya itu bersalah banget, rasa bersalah gitu ke orang tua yang emang mereka udah apa sih namanya kayak mengharapkan banget anaknya bisa lolos, tapi pada akhirnya nggak bisa. Terus juga kayak apa ya, perasaan yang khawatir gitu loh, kayak gak nyaman karena melihat orang-orang yang pada bisa lolos di PTN impian itu gimana sih, kayak sedih gimana gitu. Terus akhirnya pilihan apa yang akhirnya kamu pilih saat ini? Aku lihat coba peluang lainnya sih, kayak opsi lainnya gitu, kayak cari-cari PTS gitu yang bagus-bagus kan banyak nih, yang terakreditasi juga banyak.
Jadi aku coba pilih-pilih, terus setelah aku pilih beberapa, aku coba lihat-lihat lagi nih kira-kira mana nih yang menurut aku bagus banget gitu buat aku pilih. Terus juga dari segi jurusannya aku coba buat lihat lagi kayak aku masih benar-benar mau di jurusan yang ini atau bukan gitu. Jadi peluang-peluang yang kayak gitu sih. Oke. Oke, keren banget sih jawabannya. Dan itu tuh upaya ya sebagai biar kita nggak berlarut dalam kesedihan, dapat kesempatan lain gitu. Jadi kalau aku juga menurut aku penting banget ya buat sharing gitu ya sama orang-orang terdekat kayak keluarga, teman gitu kan. Karena kan mereka juga bisa jadi support system ya buat diri kita tuh. Terus juga kayak kalau ada maksudnya mereka selalu bilang kalau kegagalan hari ini tuh bukan akhir dari segalanya gitu. Kamu masih bisa buat coba hal baru, kamu bisa buat explore hal baru di tempat lain gitu. Bukan saatnya kamu berhenti gitu kalau kamu gagal. Luar biasa banget emang narasumber yang kita satu ini. Support system tuh emang berperan penting banget ya supaya kita bisa bangkit dari rasa sedih. Terima kasih ya udah mau berbagi sama kita. Oke, selanjutnya nih berbagi pengalaman menurut narasumber. Ini bukan yang merasa banget ya cerita dari pengalaman. Oke, boleh silakan. Aku ketolak itu SNBP sama UTBK ya. Tapi paling sakit menurut aku tuh SNBP sih ya, karena gimana perjuangan kita pertama harus mencari SMA favorit, SMA yang berakreditasi bagus buat ikut SNBP, karena niatnya dari awal aku emang mau ikut SNBP. Terus juga kita harus belajar selama 3 tahun, nilai-nilai itu tuh harus stabil gitu. Terus kalau misalnya kurang dikit tuh biasanya univ-univ tuh nggak mau gitu ya. Ya terus akhirnya aku coba terus juga udah ngikutin saran-saran dari guru BK biar kayak ambil univ-univ yang Terlalu tinggi nilainya. univ-univ yang gampang dijangkau gitu. Aku ngikutin semua saran-sarannya tapi ya hasilnya gitu. Itu sedih banget sih ya, itu bikin aku down kayak berhari-hari sampai akhirnya dukungan keluarga juga teman-teman banyak banget yang mendukung. Akhirnya aku belajar untuk UTBK. Kalau nggak salah waktu itu UTBK waktu lagi lebaran nggak sih? Ya kan? Iya. Itu kan kita lagi lebaran, nah itu tuh kayak lagi orang tuh lagi seru-serunya lebaran gitu ya. Kita tuh harus belajar dan akhirnya sama juga ketawa juga. Itu sedih sih menurut. Terus apa yang kamu rasain pas tahu kamu ketolak? Jujur kecewa sih ya, pasti kecewa karena kita udah berharap ya seenggaknya keterima lah gitu walaupun SNBK atau UTBK. Tapi ternyata hasil gitu jadi kita tuh kecewa. Terus perasaan kayak sedih ngeliat temen-temen, aku itu happy juga gitu mereka keterima, tapi di satu sisi kayak sedihnya kenapa aku juga gak keterima gitu kan. Terus juga sama sebenarnya kayak di sini perasaan gak enak sama orang tua tuh pasti kan pengen yang terbaik untuk anaknya ya, tapi ternyata kita yang gak bisa menghasilkan itu, jadi itu kecewa juga sih, sedih, down juga gitu sih. Terus bagaimana cara kamu untuk bangkit dari semua hal yang kamu sedang rasakan? Lebih ke menerima kenyataan aja ya. Aku sih waktu itu menerima kenyataan, terus juga kayak melihat lagi kalau sebenarnya aku tuh udah berjuang gitu loh. Walaupun hasilnya nggak sesuai, tapi aku tuh udah berjuang semampu aku mungkin. Terus juga support dari teman-teman aku juga yang kayak nggak ngepapain gitu kalau nggak masuk negeri juga nggak apa-apa, masih banyak PTS-PTS yang bagus di luar sana. Dan ya itu sih semua, kalau aku sih dukungan orang tua, dukungan teman itu yang bikin aku bangkit. Keren-keren itu juga penting ya untuk bisa melihat bahwa kesempatan lain itu masih banyak di luar sana. Iya benar banget. PTS juga bagus kok. Terus bagaimana perasaan kamu sekarang? Apakah sudah menerima atau masih keingat-ingat tuh rasanya gimana sih? Kalau keinget justru sedih ya, aku kayak masih kayak yakin aku nggak masuk nggak terima gitu. Tapi ya udah menerima kok. Aku udah lebih happy di univ yang sekarang, udah lebih happy, udah nggak sedih dulu lagi. Tapi kalau diingat-ingat, emang masih kelihatan. Kita kan mau cerita nih, kan dong, ini hostnya cerita dong. Ya gimana nih berbagi pengalaman juga. Baru kali ini pilihannya sama narasumber. Hostnya berbeda ya. Mereka aja pasti pilih hostnya. Oke, dari aku dulu deh. Aku tuh sama kayak narasumber. Dulu pas
pakai jalur SNBP, udah berjuang juga 3 tahun, kayak aku milih di jurusan yang aku mau, tapi kayak ketolak itu sakit gitu. Tapi ya udahlah, sekarang kayak udah lebih menerima, kayak apa? Ikhlas. Kelas udah bisa menerima di PTS yang sekarang, terus juga bisa dapet teman-teman yang lebih baik gitu. Boleh belajar. Kalau dari aku juga sama kayak Nida, aku jalur SNPP yang pakai rapot itu aku berjuang untuk bikin nilai aku stabil selama 3 tahun, terus aku ikut lomba buat nambah sertifikat. Dan aku berhasil buat masuk ke daftar eligible gitu, tapi ternyata pas pengumuman SNPP punya aku merah alias ketolak. Aku sedih, tapi kayak karena orang tua aku juga nggak terlalu ngizinin aku buat kuliah di luar kota, jadi aku berusaha untuk menerima dan ikhlas bahwa itu jalan yang dikasih Tuhan buat aku. Akhirnya aku kuliah di PTS dan jurusannya tetap seperti yang aku mau, jadi aku senang-senang aja. Aku juga dapet teman-teman yang baik, dosen-dosen yang baik, jadi aku ngejalaninnya juga enak. Enjoy. Iya benar. Kita semua bisa menerima. Iya. Itu semua sama ya. Ya, kita kita semua kasih banget ya lihat sama episode kali ini. Komen di bawah. Kita udah dengerin nih pengalaman yang dibagiin sama Rizina, Naswa, dan bahkan kita berdua juga ikutan cerita. Walau nggak mudah ya untuk mengingat dan menceritakan pengalaman itu lagi, tapi terima kasih banyak ya udah berkenan untuk berbagi di podcast kita berdua. Dan banyak juga tips yang bermanfaat untuk kita ambil dalam mengupayakan meningkatkan diri kita yang sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Nisrina dan Naswa yang sudah memberikan kesempatan waktu, cerita, dan pengalaman yang dibagikan. Jadi kesimpulannya wajar banget ya kalau kita ngalamin sedih, kecewa setelah kita tertolak PTN, karena itu merupakan hal yang wajar gitu untuk kita rasain. Tapi kita nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan itu, karena masih banyak kesempatan lain yang bisa kita coba. Dan kita juga harus jangan sampai menyalahkan diri kita sendiri dan bahkan meragukan kemampuan diri kita, karena pasti kalian berdua, kita semua udah melakukan apapun yang kita bisa, mulai dari belajar UTBK sampai malam, ikut les intensif tambahan, dan bahkan menahan diri untuk nggak ikut hangout sama teman-teman. Jadi tenang aja guys, kuliah di PTS itu bukan akhir dari segalanya. Kuliah PTS itu juga seru loh, menambah pengalaman baru, mendapatkan teman-teman yang baik, yang produktivitasnya tinggi, gitu, asik, dan tentunya kita juga masih bisa untuk milih jurusan yang kita mau. Betul, jurusan-jurusannya juga baik. Oke. Semangat terus buat teman-teman yang pernah ketolak PTN. Seperti yang Nida bilang, ketolak PTN itu bukan akhir dari segalanya. Semoga kalian udah berdamai sama hal itu dan udah bisa menerima kejadian tersebut. Apapun yang sedang kalian lakukan sekarang, dimanapun kalian berada, kuliah dimanapun itu, tetap semangat dan semoga lancar terus. Kita akhiri podcast ini di sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Halo guys, jadi di segmen kali ini kita mau bahas lebih lengkap lagi tentang upaya menghargai diri pasca tertolak PTN impian, supaya kalian semua dan tentunya kita berdua bisa jadi lebih paham lagi. Betul, oke, kita langsung saja ya. Apa sih arti dari menghargai diri itu? Jadi, menghargai diri adalah suatu sikap menghormati dan menjaga diri sendiri, tidak membiarkannya terlantar dan menjadi beban orang lain, serta tidak membiarkannya diperalat dan dimanipulasi oleh orang lain, di mana sikap-sikap ini dapat terlihat dari tindakan yang menjadikannya dirinya sebagai subjek, pelaku aktif, bukan menjadi dirinya objek yang tertindas dan menerima nasib begitu saja. Namun dalam upaya menghargai diri, kadangkala kita juga mengalami sebuah hambatan dong, karena kita lagi membahas tentang upaya menghargai diri pasca tertolak PTN impian. Jadi, contoh beberapa hambatannya yaitu merasa rendah diri, meragukan kemampuan diri sendiri, merasa kalau orang lain tuh lebih baik karena mereka berhasil lolos PTN, sedangkan kita sendiri enggak.
merasa kurang dalam dirinya atau merasa belum melakukan usaha yang maksimal. Terus merasa dirinya kecil tak berarti karena nggak berhasil lolos PTN impian, jadi timbul rasa minder atau nggak percaya diri. Kemudian ada juga nih ciri-ciri orang yang rendah diri, yaitu yang pertama, menuntut cinta dan kekaguman terlalu banyak dari orang lain. Nah, mungkin ada beberapa orang yang setelah gagal masuk PTN impian tuh pengennya diberi kalimat penenang terus gitu, kayak lo pasti udah ngelakuin yang terbaik kok, atau nggak apa-apa kok kalau nantinya emang lo nggak kuliah di PTN gitu. Tapi pengennya tuh secara terus menerus gitu loh ditenangin, yang nggak yang sekali aja cukup. Terus yang kedua yaitu gila kesempatan dan berharap terlalu banyak pada dirinya. Jadi saking pengennya dia masuk PTN, dia bakal nyoba semua jalur masuk, mulai dari SNBP, SNBT atau UTBK, mandiri, dan bahkan yang terparah sampai nyogok. Dia terlalu berharap bahwa dia bisa masuk ke PTN yang dia impikan tersebut. Terus yang ketiga, terlalu takut menghadapi kekalahan atau kegagalan. Balik lagi, karena saking pengennya masuk PTN, dia jadi takut menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu bahwa dia gagal. Nah, mungkin ada juga yang merasa bahwa dia nggak boleh kalah dari si A atau si B karena mereka tuh berhasil masuk ke PTN, masa dia enggak. Terus terlalu dihantui kesuksesan orang lain. Jadi orang ini terbayang-bayang sama kesuksesan orang lain. Kayak si A bisa masuk PTN yang dia impikan, atau si B bisa masuk ke jurusan yang dia pengen. Dan kenapa dia nggak bisa? Kenapa dia juga nggak berhasil seperti mereka? Jadi selalu dibayangi oleh pertanyaan kenapa, dan kenapa. Lalu menghindari tanggung jawab dengan menyatakan telah gagal. Nah, ada beberapa orang yang kalau udah gagal tuh dia langsung ngedown banget. Terus dia terkurung sama kesedihan yang dia rasain, nggak mau ngelakuin apa-apa. Padahal dia tuh masih bisa loh untuk kuliah walaupun di PTS atau nyoba kegiatan lain. Kita juga ada nih cara-cara untuk mengatasi rasa rendah diri, tapi lebih baik jangan dilakuin sih. Soalnya yang pertama ini adalah cara-cara negatif mengatasi rasa rendah diri. Yang pertama, membangun mekanisme pertahanan atau biasanya disebut mencari perlindungan. Maksudnya tuh kayak ngeles atau mencari-cari alasan untuk menutupi rasa rendah diri karena gagal masuk PTN. Contohnya, dengan alasan sebenarnya sih saya nggak terlalu minat masuk PTN itu, atau soalnya terlalu susah, wajar aja kalau saya nggak lolos. Nah, terus nyalahin pihak lain, misal nyalahin sistem seleksinya atau kondisi-kondisi lain, biar nggak merasa bersalah sama dirinya sendiri. Nah, yang kedua, mengundurkan diri dari lingkungan, yaitu sama seperti yang udah dijelasin di atas tadi. Ada beberapa orang yang kalau udah gagal tuh merasa seluruh dunianya tuh hancur. Akibatnya dia mengisolasi diri dari lingkungannya, gak mau ketemu siapa-siapa, mungkin karena merasa malu, terus dirinya juga gagal dan malu juga ditanya-tanya sama orang. Jadinya dia terjebak sama perasaan sedih dan kecewanya itu. Tentunya nggak cuma ada cara negatif, kita juga punya dong cara-cara positifnya untuk mengatasi rasa rendah diri. Yang pertama, langsung bertindak mengatasi kekurangan. Contohnya tuh kita tahu kekurangan kita di mana. Misal kita tahu bahwa selama ini usaha belajar kita tuh belum maksimal, jadi kita berusaha dengan semakin giat belajar. Lalu yang kedua ada substitusi atau tindakan pengganti. Kalau yang ini kita berusaha untuk mencari opsi lain, misalnya dengan berkuliah di PTS, atau memilih untuk bekerja dulu, atau memilih gap year supaya bisa belajar dan mempersiapkan diri jauh lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, mau menerima kekurangan-kekurangan dan batas-batas kemampuan. Kita harus bisa menerima bahwa mungkin kemampuan kita belum bisa membuat kita untuk berhasil lolos ke PTN impian. Pasti kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lalu yang keempat, menyadari bahwa Tuhan menciptakan tiap-tiap manusia dengan selalu memberi keistimewaan tertentu. Kita harus bisa menerima dengan ikhlas. Mungkin ini jalan yang emang Tuhan udah kasih, dan mungkin Tuhan bakal kasih kebahagiaan yang jauh lebih besar di tempat dan kesempatan yang lain. Lalu yang kelima, mencatat dan mengingat-ingat sukses yang pernah dicapai. Kita harus ingat bahwa PTN itu bukan tolak ukur kita berhasil atau enggak, kita sukses atau enggak. Coba ingat-ingat lagi deh keberhasilan apa yang udah pernah kalian capai sebelumnya. Nah, selain cara-cara negatif dan positif yang udah disebutin tadi, ada juga beberapa upaya untuk dihargai. Yang pertama, jangan takut
pendapat. Dan yang kedua, tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, kontrol emosi Anda. Yang keempat, kontrol bahasa tubuh. Yang kelima, berbanggalah dengan penampilan diri sendiri. Yang keenam, berkatalah tidak lebih sering. Yang ketujuh, berhentilah bersikap terlalu baik. Yang kedelapan, berhentilah meminta maaf terus-menerus. Yang kesembilan, utarakan rasa keberatan kita saat menerima perlakuan yang tidak adil. Yang kesepuluh, selesaikan masalah. Yang ke-11, pegang kata-kata kita, jadi komitmen gitu. Yang ke-12, mengutamakan ketepatan waktu. Dan yang ke-13, jangan bergosip ya. Dan yang ke-14, jangan takut membela hak orang lain. Jadi gitu ya guys, semoga dari podcast ini kalian bisa mengerti dan tahu manfaat dari menghargai diri. Dan tentunya kalian juga bisa jadi menghormati dan meningkatkan perhatian pada diri sendiri. Nah, segitu dulu ya dari kita berdua. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Aku Nida Hanifah dan teman aku Najwa Zahra pamit undur diri sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Dadah!